hukum adalah panglima? Ataukah ketertiban hanyalah soal angka? Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, namun peristiwa yang terjadi di Madiun pada 6 Februari tahun 2026 justru membuat pertanyaan tersebut terasa semakin relevan dan mendesak untuk direnungkan bersama. Apa yang terjadi bukan sekadar persoalan organisasi, bukan pula hanya konflik internal, melainkan cermin dari wajah penegakan hukum kita hari ini. Di atas kertas, negara telah berbicara melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2025, kepengurusan PSHT di bawah DRI Muhammad Taufik, MSC, telah memperoleh pengakuan legal secara administratif. Bahkan, putusan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi seharusnya menjadi penutup dari perdebatan panjang soal legitimasi kepengurusan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. Di jantung kota Madiun, kita justru menyaksikan pengamanan yang sangat masif terhadap agenda yang secara legalitas masih dipertanyakan. Aparat dikerahkan, barikade dibangun, dan ketertiban dijaga sioliola negara sedang melindungi sesuatu yang sudah sepenuhnya sah. Di titik inilah publik mulai bertanya, jika hukum sudah jelas, mengapa praktik di lapangan justru terasa ambigu? Pertanyaan ini penting, bukan untuk menyudutkan siapapun, melainkan untuk menjaga marwah hukum itu sendiri. Sebab hukum tidak hanya hidup di dalam dokumen, tetapi juga harus hadir secara nyata dalam tindakan dan kebijakan. Kita memahami bahwa kepolisian memiliki mandat utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Tidak ada yang membantah bahwa stabilitas adalah kebutuhan bersama. Namun, stabilitas yang dibangun tanpa pijakan hukum yang tegas justru berpotensi melahirkan masalah baru di kemudian hari. Apakah ketertiban hanya diukur dari tidak adanya bentrokan? Ataukah ketertiban sejati justru lahir dari kepastian hukum yang dihormati semua pihak? Jika legalitas hanya berhenti sebagai arsip di meja birokrasi tanpa keberanian untuk ditegakkan secara konsisten, maka jangan salahkan publik jika mulai meragukan posisi hukum di negeri ini. Lebih jauh lagi, hal ini membuka ruang tafsir berbahaya, seolah-olah kekuatan massa dapat menggeser keputusan negara. Disinilah dilema besar itu muncul. Apakah hukum tunduk pada tekanan sosial dan jumlah massa? Ataukah justru masyarakat yang seharusnya tunduk pada hukum sebagai kesepakatan bersama? Kita tidak sedang berbicara tentang siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih besar, atau siapa yang lebih banyak. Kita sedang berbicara tentang prinsip dasar negara hukum. Ketika aparat berada di persimpangan antara menjaga ketertiban dan menegakkan legalitas, keputusan yang diambil akan menjadi preseden bagi masa depan. Jika hari ini ketegasan hukum dikompromikan demi situasi yang dianggap aman, maka esok hari pola yang sama bisa terulang di organisasi lain, di daerah lain, bahkan dalam skala yang lebih luas. Demokrasi pun perlahan kehilangan fondasinya, bukan karena kekacauan, tetapi karena pembiaran. PSHT sendiri bukan organisasi biasa. Ia adalah warisan budaya, warisan persaudaraan, dan simbol nilai luhur yang telah hidup puluhan tahun di tengah masyarakat. Oleh karena itu, konflik apapun yang menyertainya seharusnya diselesaikan dengan menjunjung tinggi akal sehat, musyawarah, dan terutama hukum yang berlaku. Menjaga persaudaraan tidak berarti mengaburkan kebenaran. Sebaliknya, persaudaraan justru akan semakin kuat ketika dibangun di atas kejujuran dan kepastian hukum. Menghindari konflik dengan mengorbankan prinsip hanya akan menunda persoalan, bukan menyelesaikannya. Kita tidak menginginkan perpecahan, kita juga tidak menginginkan kegaduhan. Yang kita harapkan hanyalah satu hal yang sederhana namun fundamental: konsistensi. Konsistensi aparat dalam berdiri di atas konstitusi. Konsistensi negara dalam menghormati keputusan hukumnya sendiri. Karena ketika hukum diperlakukan setengah-setengah, kepercayaan publiklah yang menjadi taruhannya. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang tersisa hanyalah kebingungan dan kekecewaan kolektif. Mari kita jaga ruang publik ini dengan nalar yang sehat dan hati yang jernih. Mari kita rawat PSHT sebagai warisan luhur bangsa, bukan dengan emosi dan ego, tetapi dengan keberanian untuk taat pada hukum yang telah disepakati bersama. Sebab pada akhirnya, hukum bukanlah musuh persaudaraan. Hukum adalah fondasi agar persaudaraan itu dapat bertahan dengan bermartabat. Dan dari titik inilah, kita perlu mengajak diri kita sendiri untuk berpikir lebih dalam bahwa persoalan yang terjadi di Madiun bukan hanya tentang siapa yang diakui, siapa yang dilindungi, atau siapa yang diberi ruang. Ini adalah tentang bagaimana negara hadir di tengah warganya ketika hukum diuji oleh kenyataan di lapangan.
Aparat penegak hukum berada pada posisi yang sangat strategis. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap sikap yang ditunjukkan akan direkam oleh ingatan publik. Hari ini mungkin terlihat sebagai keputusan teknis, tetapi di mata masyarakat, inilah potret keadilan yang sesungguhnya. Jika hukum ditegakkan secara tegas dan adil, masyarakat akan belajar untuk patuh. Namun, jika hukum tampak fleksibel tergantung situasi dan tekanan, maka jangan heran bila kepercayaan publik perlahan memudar. Dan ketika kepercayaan itu hilang, hukum tidak lagi dipandang sebagai pelindung, melainkan sekadar simbol tanpa daya. Kita tentu berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan kebijaksanaan. Konflik tidak akan pernah melahirkan solusi, dan kekuatan massa tidak akan pernah menggantikan kebenaran hukum. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk kembali pada aturan main yang telah disepakati bersama. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga, bukan hanya bagi PSHT, tetapi juga bagi seluruh elemen bangsa, bahwa ketertiban sejati lahir dari keadilan. Dan keadilan hanya mungkin terwujud jika hukum benar-benar dijadikan panglima, bukan sekadar slogan. Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat, bukan siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang paling konsisten menjaga nilai, hukum, dan persaudaraan. Sebelum video ini berakhir, mari kita renungkan bersama. Peristiwa ini bukan hanya soal organisasi, tetapi soal arah penegakan hukum kita ke depan. Apakah hukum benar-benar ditegakkan? Atau hanya menyesuaikan keadaan? Perbedaan pandangan itu wajar, namun harus diselesaikan dengan cara bermartabat dan taat hukum. Karena tanpa kepastian hukum, persatuan akan rapuh. Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menjunjung etika dan persaudaraan. Terima kasih sudah menonton. Tetap kritis, tetap tenang, dan ingat, hukum seharusnya menjadi panglima bagi semua.